dari SD sudah sangat familiar ya dengan ini ya. Oke, kita akan coba mengulas sedikit dari konsep barisan dan deret ini. Nah, ini juga kalau di pelajaran sekolah kan juga di SMP ini dipelajari. Ini kelas 8 ya, kelas 8. Ini baru dipelajari kalau formalnya. Dan kalau di Olimpiade mungkin ya dari SD kalian sudah coba lah, sering mencicipi mungkin di SD. Oke, kita coba bahasnya juga ada brief, kita bisa memberikan yang lain atau kalau bisa istirahat sejenak ya. Sini kita akan membahas soal-soal juga. Oke, kita akan lanjut. Nah, pertama dari baris dan deret ini kita akan ada dua topik besar ya, yaitu pertama adalah aritmatika dan yang kedua adalah geometri. Nah, ini kita akan pembahasan ini selama 1 hari ini ya, full. Nanti kita akan membahas 2 item ini, barisan dan deret untuk aritmatika dan juga barisan deret untuk geometri. Nah, ini juga harus nanti bisa dipahami juga ya perbedaan keduanya. Nah, untuk aritmatika ini biasanya kalau dulu dari kelas SD kelas berapa ya ini sudah bilang bisa loncat berapa dulu gitu ya. Ada loncat-loncatnya dulu waktu bahasa anak SD-nya dulu. Cuman kalau sekarang kita nyebutnya biasanya paling bedanya atau selisihnya gitu kan ya. Setiap antar bilangan itu selisihnya berapa dan dia pasti membentuk suatu pola yang sama ya. Selisihnya itu sama. Ya contoh 1, 3, sini 7, 9. Kalau kita katakan U1 sebagai suku pertamanya atau sebagai barisannya. Dan selanjutnya berarti tinggal U2, U3 dan seterusnya. Ini hanya penamaannya ya. Ini U1 itu sebagai barisannya, barisan pertama, atau nanti kita bisa katakan juga sebagai A ya, kalau kita bisa sepakati di sini A dia untuk suku pertamanya. Nah, bedanya itu kan satu tambah 2 ya. Kalau di awal kita bilangnya loncat ya kan. Kalau sekarang sebetulnya kita lihat bedanya berapa ya. Ternyata semua antar suku ini selalu bertambah 2 ya, selalu bertambah 2. Jadi kalau kita katakan bedanya itu kita tambahkan 2. Nah, kalau kita lihat dari sini U1 U2-nya berarti ada 3 ya. Nanti kalau 3 itu ternyata kita bisa dapati di sini 1 tambah 2 kan ya. Ini 1 tambah 2, ini 1 tambah 2 tambah 2 gitu kan. Ini 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, berarti kalau kita tulis di sini sama aja 1 tambah 2 kali 2, lalu yang 1 tambah 3-nya kali 2 gitu ya. Jadi U4-nya 3 kali 2 dan seterusnya sampai U5 sampai U1 gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini maka kita bisa dapati ya, ini kan satu penamaan di sini U1 ya, U1 atau suku pertamanya ternyata bedanya itu, atau ini kan bedanya nih, bedanya kan 2 beda nih. Nah, ternyata banyak berapa kalinya bedanya itu adalah banyaknya n ya dikurangi 1 ya. Di sini 5 4 ya, 4 3 3 2. Berarti kan semuanya berkurang 1. Nah, karena semua berkurang 1, maka di sini untuk rumus umumnya n dikurang 1. B-nya itu adalah bedanya, atau kita katakan B di sini adalah beda atau selisihnya ya. Beda atau selisihnya. Nah, U1-nya adalah suku pertama ya. Ada juga yang menuliskan A atau simbol lain, boleh saja. Yang penting itu dinyatakan adalah suku pertamanya. Oke ya, sampai sini bisa dipahami semua? Oke. Kita akan lanjutkan. Jadi untuk mencari bedanya tadi kita bisa dapatnya apa? UN dikurangi UN 1 atau U yang U setelahnya dikurangi sebelumnya aja. U yang berdekatan, selisih U yang berdekatan itu adalah B. Ya, bisa kita katakan seperti itu. Jadi untuk mempermudahnya ya. Ini untuk barisan aritmatika. Artinya barisan aritmatika di sini
selisih antar dua bilangan yang terdekat itu sama, gitu ya, selisihnya sama. Nah, sekarang deret. Deret itu penjumlahan daripada suku-sukunya. Kalau tadi adalah barisan bentuknya, kalau sekarang adalah penjumlahannya. Tadi kalau kita 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan sampai tambah 9, hasilnya berapa? Nah, ini U1 sampai U5. Nah, berarti kalau kita lakukan penulisan ulang ya, lakukan penulisan ulang. Nah, di sini kita akan lakukan penulisan ulang untuk kan ini S5-nya berarti 1, 3, 5, 7, 9. Kita balik dari 9, 5, oke Felicia udah rumusnya ya. Kita balik jadinya 9, 7, 5, 3, 1 ya. Nah, ini kalau dijumlah ya, kalau dijumlah hasilnya berapa? 10 semua ya? Iya, 10 kali. Jadi kita jumlahkan saja ini. Nah, ini kan berarti 2 S5 ya. Karena S5-nya 2, berarti semuanya 10. Kalau kita tuliskan jadi 2 S5. Oh, ini S5-nya harusnya sudah tidak ada ya. Nah, harusnya tidak ada. Kalau kita jumlahkan, maka akan kita dapati apa? U1 ditambah UN dikali N per 2 ya. Atau suku pertama ditambah suku ke atau terakhir ya, suku pertama sama suku terakhir dikali N, bisa seperti itu ya. Nah, ini dalam kondisi ini jadi kita bisa aja suku pertama ditambah suku terakhir dikali N dibagi 2. Atau bisa juga kalau kita UN-nya kembali kepada persamaannya awal tadi menjadi U1 ya, U1 ditambah N-1B, jadi nanti dapatnya 2U1 ya, 2U1 ditambah. Nah, jadi ini juga bisa jadi persamaan seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan SN dan juga kalian bisa menggunakan SN ini, kita bisa menggunakan tadi suku pertama dan suku terakhir, dan juga kita bisa menggunakan seperti ini ya, 2 suku pertama ditambah dengan beda dikurangi 1, N-nya dikurangi 1 dikali beda. Oke ya, ini salah satu bagaimana mendapatkan rumus itu sendiri. Ini salah satu penjabarannya, mendapatkan rumusnya. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Sampai sini bisa semua? Bisa, Kak. Nah, ini barisan geometri, sama seperti tadi ya, barisan matematika, cuma bedanya kalau tadi adalah kita dapat perbedaannya atau selisihnya sama, ini adalah kelipatannya atau rasionya sama ya. Ya. Dikali 2 semua, kali 2 semua ya. Kalau tadi kita tambah 2 semua, ini kita kali 2 semua. Nah, di sini kita tuliskan jadi U1, U2 dan seterusnya. Jadi kan kalau dikali 2 berarti kan jadi 2-nya berpangkat ya. Ternyata bisa kita katakan di sini adalah U1 dikali R dikali N kurang 1. Yang jelas Pangkat. UN itu nggak boleh 0 ya. Benar? Kalau UN-nya 0 jadi apa? Nggak ada apa-apa. Ya kalau UN-nya 0 berarti kan kalau misalnya kita naik U berapa? 0 semua dong. Semua. Kan dikali. Jadi kan Rasio ya. Ya kan? kecuali aritmetik. Iya, matematika. Ya. Geometri nggak bisa ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, jadinya kan nggak jadi barisan kan, 0 doang isinya, 1 ya. Oke, jadi UN ini tidak bisa 0. Nah, di sini bisa dikatakan juga untuk mencari rasionya atau tadi kelipatan perbedaannya, kelipatannya itu rasionya berarti UN dibagi UN kurang 1 ya. Jadi kalau misalnya di sini kita mau lihat
tahu R-nya, ini dan di sini R-nya bisa kita mau tahu dari sini, berarti kan tinggal 4 dibagi 2. Nah gitu kan, sama kalau di sini juga sama, nanti hasilnya pasti 16 dibagi barisan geometri tadi, berarti 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 16. Ini kalau kita jumlah U1 sampai U5 ya jumlahnya, itu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah kita balik posisinya, jadi 16 tambah 8 tambah 2 dan seterusnya. Nah, oh ini kalau kita bisa juga dikalikan 2 saja bisa, ini supaya nanti kita bisa eliminasi sebetulnya, karena ini silakan ada yang mau screenshot dulu sebentar. Oke ya. Nah ini kalau kita kalikan 2, kami tadi kita lipatannya, lalu kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan jadinya apa? Tulis 32. Berarti 1 dikurangi 32 berarti berapa? Itu min 31. 31. Berarti S5-nya berapa? 31. Ya, S5-nya 31. Oke. Nah, ini kalau kita tuliskan secara bentuk umumnya sama halnya seperti yang tadi. Berarti U1 dan seterusnya sampai kita kalikan R ya. Karena dikalikan R berarti kan U1R dan U2-nya kita kurangi. Kalau kita kurangi jadinya apa? SN dikurang SN kali R. Sama dengan U1 dikurangi U1R. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini jadinya 1 kurang R, atau kita bisa tulis apa? SN sama dengan U1 yang dikali 1 dikurang dipangkatkan N ya. Nah ini apa namanya, untuk penjumlahan deret apa geometri ya, ini harus dipahami semua nih, karena nanti kalau nggak paham atau nggak tahu ini akan kerepotan juga ya. Karena kalau misalnya kita nggak tidak mengetahuinya, ya berarti untuk soal-soalnya juga kita akan merasakan kesulitan. Oke ya, sampai sini. Ini untuk deretnya. Oke, dan juga ada deret tak hingga. Ya kalau di sini bisa tak hingga ya, bisa sampai tak hingga itu bisa ditentukan. Ya, ini kan SN itu kan berarti U1 dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang N. Berarti kalau dituliskan lagi, kita jabarkan di sini 1, kalau kita buat masing-masing berarti U1 di 1 kurang R, sini U1 dikali R pangkat N. Maka kalau kita jabarkan lagi ulang, berarti jika nilainya R-nya itu lebih besar dari 1, atau R-nya itu ada di rentang kurang dari 1 dan lebih besar dari negatif 1. Nah, berarti kalau kita tulis di sini yang paling pasti adalah 0 ya, R-nya 0. Nah, berarti U1-nya itu dibagi 1 dikurang R. Nah, itu selesai kan gitu ya. Atau kalau biasanya disingkatnya ada yang disebutnya air gitu ya, RN ya, dimana R-nya itu lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil daripada 1. Nah, karena ada yang menyingkat ini rumusnya air. Ya, karena kalau kita tulisnya air apa? Biar gampang ya. Kalau misalnya kalian tulisnya itu pakai A ya, suku pertamanya A misalnya ya. Kalau dari terlanjur menggunakan A ya sudah. Ya kan kalau kita misalnya gini, air dari kan A per ya 1 dikurangi R, nah, kayak air gitu. 1 dikurangi R. A itu apa? Suku pertama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke soalnya? Cukup? Cukup. Oke, soalnya gimana, sudah semua dinikmati 5-5-nya?
Hmm. Ada berapa yang kendala? Semuanya bisa sudah? Oh. Hmm. Hmm. Nah, ini kita bisa apa namanya? Nanti kita akan masuk ke pembahasan soal-soal ya. Kita ada Kak, 5 ya. boleh balik yang ke daerah geometri mau SS bentar. Fokus nomor 1 dulu deh sebelum kita rehat. Silakan kalau ada yang mau mencicipi hidangan siang hari ini. Ini hidangan siang, menu pembuka siang ya. Ini menu pembuka siang, silakan. Mungkin ada yang mau menikmati santapannya. Oh, sudah ada yang jawab ya. Yang jawabannya 32, negatif 7, negatif 4, 28,5, 29, 32, cek lagi ya. Yang jawaban negatif 4, 32, 32 ya, cek lagi. Yang jawabannya 29, oke. Ini berapa banget? Karisma, Ilham, Javier, Felicia. Nah, benar Felicia. Kiranindra, Dimas. Oke, Felicia benar ya. Nura Yasmin, oke. Yang jawabannya tadi 32 ya, negatif 4. Coba cek lagi. Oke, Alam, sip. Itu yang suku kelimanya itu 20. Suku kelima. Itu yang Suku kelima dan suku ke-10 ya. Suku kelimanya 20. Oke. Noval, yang jawabannya 27,5, cek lagi. Karim, Rafael, oke. Karim, Rafael, oke. Pak, yang ditanyakan suku kedua atau pertama? Tentukan suku kedua dari balasan tersebut. Oke. Di soal saya pertama. Hah? Soal pertama. Enggak di kertas. Soal di kertas soalnya tulisan pertama. Iya. Beda. Janita, oke. Yang jawaban 32, cek lagi. Ziraya. Oke, Ziraya. Nah, ini kan kita bisa praktikan ya. U10 dikurangi U5. Itu ada U10 dikurangi U5. Berarti kan suku ke-10 juga suku ke-5. Berarti ada 5. Berarti 5 dikurangi 20. Berarti negatif 15 ya. Negatif 15 kita bagi 3, berarti negatif 3. Berarti kita sudah dapat bedanya negatif 3. Nah, bedanya negatif 3. Nah, kalau bedanya negatif 3, kita masukkan di situ U5-nya itu 20.
U5-nya 20 ya. Kalau U5-nya 20 kita masukkan gini kan? Ya. Iya. Dapat U1-nya dapat 32. Ya. U1 32 berarti U2-nya itu. Nah, tadi mungkin yang jawaban 32 kan karena berpikirnya U1 ya. Suku pertama. Nah, karena tadi U1 32 situ berarti U1 itu kan 30 ditambah 12. Nah, berarti U2-nya kan karena bedanya 3 kan, berarti kan di situ harusnya A ditambah N-1 B atau A tambah B aja langsung gitu kan ya. A-nya 32, ya A-nya 32 dan B-nya negatif 3. Jadi hasilnya 32 dikurangi 3 ya, 29. Oke, sampai sini paham semua? Paham. Coba Pak Riki ngelongok sedikit lah. Yang sudah 12 orang jawab ini berapa orang yang benar? Oh, pakai desimal ya? Oke, boleh lah. Oh, mantap. Yang jawab benar semua nih. Oh, ada yang kebalik. Sebentar. 1 orang, 2 orang. 2 orang yang belum tepat. Yang lainnya betul semua. Yang belum tepat itu 4/5 dan min 5/2. Yang lainnya betul semua. Pakai desimal oke lah, nggak apa-apa lah. Walaupun negatif desimal agak gimana gitu. Pakai pecahan aja lah. Tapi boleh kok Pak Riki benarkan. Oke, betul. Ya, sip. Betul semua sisanya. Belum ada salah lagi. Cuma itu aja tuh. Tadi 2 orang, perbaiki tuh. Min 5/2 sama berapa itu lagi ya? Pokoknya itu salah 2 tadi. Sebentar. Tadi min 5/2 dan 4/5. Jangan ikutin lagi ya, itu salah. Sisanya betul semua. Oke, yap, good. Boleh pakai desimal, nggak apa-apa. Pakai pecahan biasa juga nggak apa-apa. Toh sama nilainya. Yup, oke. Felicia J. Yup, Aura. Oh, yang tadi awal-awal nggak dibacain, Pak. Nggak apa-apa ya. Pokoknya yang awal-awal bener semua. Yang nggak disebutin jawabannya berarti bener. Yusuf bener. Felicia Hansa bener. Ini sama ya konsepnya dengan soal nomor 4 tadi, bahwa selisih antara 2 suku yang berdekatan dalam barisan aritmetika itu tetap atau sama. Jadi harus tetap atau harus sama. Ini kan hanya B-nya kan, B itu kan selisihnya beda. Ayo Pak Riki masih nunggu dulu nih. Karena lihat dari videonya sih masih pada penasaran. Oke, Farel betul. Lanjut yang lain. Sayang lah kalau tahu-tahu langsung dibahas. Nah, masih belum ketemu, lanjut. Ini ada Yuriko di sini. Wah, Yuriko apa kabar? Salam ya buat Papa sama Noriko. Tadi baru nggak liatin nama pesertanya, ternyata ada beberapa yang kenal ya. Yang lain banyak kenal. Hala, Pae, Ihsan, Salma. Kalian udah kayak apa sekarang ya? Terakhir lihat kalian di DJ itu masih imut-imut. Sekarang udah kayak apa sekarang? Nabil masih imut-imut tuh. Kapan ke Bogor, Bil? Pak Riki udah lama gak ke Serang. Main ke Bogor, lagi masih pandemi ya. Jangan dulu deh. Ntar aja kalau udah aman. Gubernur Jawa Barat juga istrinya kena COVID. Ntar dulu lah, belum aman. Oke, sip. Yang jawab berikutnya 5 orang lagi, betul? Good. Yap. Pak Riki tahu yang nggak jawab bukannya nggak bisa ya, tapi kapan offline-nya Pak Riki? Aduh, offline-nya kapan ya? Kalaupun offline, Pak Riki nggak yakin di Darul Jannah. Bukan KPM-nya nggak mau, Darul Jannahnya yang nggak mau. Mana ada sekolahan mau didatengin anak-anak dari Jabodetabek, dari Jakarta. Wah, penyumbang terbanyak inian, apa namanya, penderita COVID. Nggak bakal mau sekolahnya.
offline mungkin 2020, perkiraan Pak Riki bisa jadi 2022. 2021 hampir pasti nggak ada offline KPM. Dan kalaupun ada offline, tetap ada online nanti. Pasti ada online. Supaya anak-anak dari luar daerah nggak bisa datang ke KPM, tetap bisa belajar. Nah, contohnya ini kan Yuriko berarti dari Balikpapan, kan bisa ikut belajar. Yang lain juga bisa. Kalau offline, biayanya berapa naik pesawat? Mana ada pesawat sih kelasnya? Diamuk sama pilotnya, sama bandaranya. Iya nanti paling istilah kapan ya ke Serang. Tahu-tahu ketemu kalian udah pakai seragam abu-abu. Siena udah seragam SMP aja tahu-tahu ketemu ntar. Bawahnya udah biru, udah nggak merah lagi. Angkatan percobaan yang kakak kelas kalian kan angkatan corona tuh. Lulusnya pakai green screen, wisudanya pakai green screen. Buku tahunannya pakai green screen. Semoga kalian enggak lah ya. Oke, kita bahas ya. Jawabannya betul. Negatif 2/5 atau negatif 0,4. Nah, kalau kita perhatikan pertama, ini kan T1, T3, T5, T7, T9 itu kan yang ganjil-ganjil. T2, T4, T6, T8, T10 yang genap-genap. Nah, itu kan deketan sebenarnya. T1 dengan T2, T4 dengan T3, T6 dengan T5, T8 dengan T7, T10 dengan T9. Itu berdekatan, berarti bisa kita kurangin sebenarnya. T2 kurangin T1, T4 kurangin T3, T6 kurangin T5, T8 kurangin T7, T10 kurangin T9. Sama dengan 15 kurangin 17. Jadi buat begini nih. Ini kan boleh juga, nah dari sini kita kurangin. 15 kurangin 17 kan min 2 ya. T2 kurangin T1, ingat itu disebutnya selisih atau B. Sebut saja B, berarti kan ini B pertama. Ini B juga, ini B juga, ini B juga, ini B juga. Ingat ya tadi, selisih antara dua suku yang berdekatan disebutnya beda, tetap. Berarti B semua, B-nya ada berapa? B-nya ada 5. B, berarti 5B. Bebek, ada 5 bebek. 5B sama dengan min 2. Kalian tahu kelanjutannya kan? Ini B-nya ada 5 sama dengan min 2, berarti 5B sama dengan min 2. B-nya aja, berarti min 2/5. Pendek kan sebetulnya? Gitu doang. Ya kalau udah tahu jawabannya begitu doang. Kalau belum mau bingung. Oke, jawaban yang benar betul. Min 2/5 atau negatif 2/5. Good. Terima kasih yang udah pada jawab. Oke ya, kita lanjut ya. Masih screenshot dulu. Kayaknya ada yang belum. Silahkan. Jadi soal-soal begini, idenya mungkin kalau sudah kebayang idenya gampang. Nemuin idenya aja. Gimana caranya biar bisa dapetin ide? Cuman satu, sering berlatih itu doang. Atlet itu kalau pengen jadi atlet yang hebat cuman satu, berlatih. Emangnya Cristiano Ronaldo itu jadi atlet hebat serta merta? Enggak, dia latihan nendang itu sampai ribuan kali sehari. Michael Jordan dulu ngelempar basket, lempar kering, itu sehari itu sampai 5.000 kali lemparan. Jangan kira itu ya dilahirkan langsung jago gitu, lempar bola ke kering langsung masuk. Enggak. Latihannya banyak. Matematika sama ya, nggak langsung serta-merta anak ajaib gitu, anak genius. Pasti latihannya banyak. Tinggal kalian sudah berapa banyak latihannya, sudah berapa sering baca bukunya. KPM punya 4 buku ya, nih Pak Riki rekomendasikan nih, walaupun agak mahal, satu bukunya 350.000. Ada buku PMWC, ada buku IMC, ada buku, apalagi 2 lagi, Pak Riki lupa dah. Buku IMC ada 2, IMC SD, IMC SMP, buku PMWC pastinya buat SD, buku IMSO satu lagi. Karena kalian sudah SMP, berarti ada satu buku tuh yang buku IMC SMP, warnanya kuning kalau tidak salah. Harganya 350.000 memang, tapi kalau beli langsung ke Taiwan, ya hitung sendiri aja ongkosnya berapa. Carinya di inian ya, di Shopee. Shopee ketik KPM Mart. Nanti kalian cari sendiri bukunya, ada tuh. Bagus buat latihan. Nah kalau itu soalnya nggak kaleng-kaleng. Cakep lah. Satu soal lumayan lah, bisa bikin kalian berkerut-kerut jidatnya. Oke, kita lanjut nomor 7 ya. Ya. Kalau kalian bisa ngerjain soal-soal yang di buku itu, berarti kalian benar-benar siap KSN, nggak cuma kota, nasional. Oke, nomor 7. Ada toko menjual 7 jenis barang berbeda. Harga 7 jenis barang membentuk barisan aritmetika. Jadi selisihnya tetap tuh antara harga satu yang dengan yang lainnya, membentuk selisih tetap sampai 7 barang. Total harga dari 4 barang dengan harga terendah 50.000.
Total harga dengan 4 harga tertinggi itu 86.000. Seorang pembeli punya pecahan uang sebesar Rp100.000. Jika ia membeli barang berbeda di toko tersebut, maka minimal kembalian yang diterimanya adalah, dia mau beli barang berbeda. Berapa barangnya nggak tahu, pokoknya dengan uang yang dia miliki, uang kembaliannya sesedikit mungkin. Itu berapa? Kalau kalian terjemahkan 4 barang harga terendah, 4 barang harga tertinggi. Berarti itu harus kalian bisa terjemahkan ya. Nah, di sini kan ada kata kuncinya, membentuk barisan aritmetika. Berarti kan ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Berarti kalau 4 barang terendah, itu A1 sampai A4. Nah, kalau 4 barang harga tertinggi, berarti A4 sampai A7. Nah, itu sudah membantu sedikit lah mengurangi beban otak. Oh, itu berarti A1 tambah A2, A3, A4 adalah 50.000. Ya, jadi Pak. A4, A5, A6, A7 itu adalah 86.000. Nah, itu kalian gunakan. Konsepnya konsep aritmetika. UN sama dengan A plus N-1B. Masukin. Kalau A4 berarti A tambah 3B. Kalau A berarti A tambah B. Kalau A2 berarti A tambah B. Dan seterusnya. Nanti kalian akan ketemu nilai AB-nya. Ingat ya, ada clue pentingnya. Karena yang diminta adalah selisihnya, berarti kalian harus ketemu B dulu atau A dulu, nanti dapat berarti harga barang masing-masing. Kalau udah ketemu kalian akan jadi tahu, oh berarti paling sedikit segini nih kembaliannya. Coba, ini udah ada 8 orang benar jawabannya. Dari 8 yang benar 3 orang. Haikal, Daniswara Jati, sama Ilham. Masih bisa lebih kecil. Kayaknya sih harga barangnya bener. Karena paling nggak bisa ngecek jawaban kalian, boleh deh dikit deh harga barang berapa sih yang kalian temuin. Chat ke Parika aja. Bener nggak? Aku jawabannya benar atau enggak? Enggak ya? Sebentar. Selain itu belum tepat. Baru 3 orang tadi. Coba boleh di chat ke Parika deh harga barangnya berapa aja sih. Jangan-jangan harga barangnya juga udah salah. Kalau harga barangnya bener berarti belum dapat paling minimum. Ingat ya, seminimal mungkin kembaliannya. Tadi 3 orang udah betul. Kalau nggak yakin boleh chat ke Pariki deh harga barangnya berapa aja 7-7-nya. Belum tepat. Oke, ya. Oh, Haikal mah kan udah betul. Yang ini aja yang belum betul. Kalau Haikal mah udah betul ya pasti bener juga lah. Jawabannya udah bener. Mereka pengen tahu yang jawabannya salah, harga barangnya bener atau salah. Sip, Noval udah bener harga barangnya. Jadi kembaliannya berapa Pal? Paling kecil. Nah, Siena udah bener juga. Sekarang tinggal tentuin harga kembalian minimalnya Siena. Kamu tinggal itu doang. Yakin? Nggak ada yang lebih kecil lagi selain itu. Farel Arfa juga udah bener harga barangnya. Banget ya. Coba cek lagi Siena. Ini tuh udah paling kecil deh. Yakin. Nanti kalau pada dikasih yang lain kamu baru oh iya. Nah, coba cek lagi. Noval, Siena sama Farel udah betul harga barangnya, tinggal selisihnya aja. Zanita sama kayak Siena nih. Nah, Farel Arfa betul. Itu Bener Noval bener. kurang dari itu ya. Iya, minimal. Oke. Minimal kembalian jangan sampai ngutang ya. Jadi nggak boleh ngambil barangnya berlebih utang. Ya, oke sih. Intinya jawaban Noval betul lah, sama. Zanita ketemu lagi nggak Zanita? Pariki yakin sih kalian udah ketemu. Mutia betul. Oke, pertama kita bahas nemuin selisih harga barangnya sama harga barangnya ya. Oke ya, Karim betul tuh. Tapi selisihnya belum tepat Karim. Nabil betul. Ini jebakan Batman-nya lumayan ini. Banyak yang... Pak Diki mau menampilkan ini dulu selisih barang serta harga-harganya. Pertama begini kan ya. Jawabannya masih jauh kok.
Tenang, kalian hitung aja. Pertama kita memisalkan A1 sampai A7. Tadi Pak Riki bilang harga tertingginya berarti A4 sampai A7 adalah 80.000, harga terendahnya A1 sampai A4 itu 50.000. Ini kalau kita buat jadi UN sama dengan A plus N min 1B kan jadi begini. Masih ada yang lebih kecil, Karim. Sama kayak Sienna sama Zanita. Jadi kita akan dapat nilai B-nya. Kenapa kita dapat nilai B-nya? Karena 12B 36.000, maka dapat nilai B 3.000. B itu kan berarti selisih. Berarti harga selisih antara harga barangnya dari satu ke yang lainnya itu adalah 3.000. Kalau 3.000 kita masukkan ke 4A tambah 18B sama dengan 86.000 atau ke 4A tambah 6B 50.000 pasti akan nemu A-nya. Oke, Zanita betul, Karim betul. Iya itu maksudnya. Sienna betul. Apa kalian bertiga kompak amat ya? Jam 5.16. Udah gitu pakai tanda tanya lagi. Udah pakai 0 aja. Pakai 0. Sudahlah ya. Oke, ini kan B-nya 3.000. Ketemu nilai A-nya dengan memasukkan ke salah satu. Substitusi aja. Paling nggak bahas substitusinya ya. Kalian substitusi sendiri. Jadi ketika substitusi, B-nya 3.000, ketemu A-nya 8.000. Maka kalau A-nya 8.000, berarti kan paling rendahnya 8.000. Harga berikutnya 11.000, berikutnya 14.000, berikutnya 17.000, 20, 23, sampai 26. Nah, kalau kita pilih beberapa barang, ternyata dengan uang 100.000, itu siapa namanya pertama ya? Ya, si Fulan, siapa sih itu namanya? Yang beli siapa namanya? Nggak ada namanya di sini. Oh, pembeli. Ya, nggak ada namanya lah. Anggaplah si pembeli ternyata bisa milih barang yaitu dengan harga 14.000, 17.000, 20, 23, 26 itu pas, nggak kurang, nggak lebih 100.000. Jadi minimal uang kembalian paling sedikit yaitu adalah 0. Wah, kata Felicia pengen jawab 0. Kenapa ragu-ragu Felicia? Padahal Ya bisa, itu ya. Nggak apa-apa. Sayang kan bukan tadi. Gak apa-apa lah, ini kan baru latihan ya, bukan lomba. Kalau lomba kan nyeselnya belakangan. Ya kalau datangnya duluan bukan penyesalan ya, itu namanya pendaftaran biar nggak telat. Oke, jawabannya 0 rupiah. Tadi ada beberapa yang mungkin sudah dapat 0, nggak yakin, atau mungkin ada yang udah dapat ketemu harga barangnya, tapi bingung ngecek-ngeceknya. Waduh, ini wah 1.000 nih. Tadi ada yang jawaban 1.000, bener sih 1.000 bisa. Kalau kalian otak-atik 1.000 bisa. Cuman ada yang lebih kecil, itu 0 rupiah. Oke, wah sudah 5.18. Lanjut ya, supaya dapat. Oh oke. Boleh ke slide sebelumnya. Boleh. Kalau slide sebelumnya aja nggak apa-apa. Oke, sebentar. Yang ini ya, yang slide soal 7 kan masih? Iya. Sebentar. Maaf. Lanjut. Oh, sorry. Oke, silakan. Ini yang slide pertama. Yang mendapatkan B-nya ada 3.000. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Ini yang slide keduanya. Wah, sudah mulai agak lemot nih Zoom barik ini. Belum muncul juga. Oke. Nah, ini idenya sederhana. Jika A1 adalah 1/1 min X, A2 1/1 min A1. Nah, ingat ya, ada hubungannya tuh. Dan AN-nya, suku ke N-nya adalah 1/1 min AN min 1. Ingat itu. Suku ke N-nya adalah 1/1 min AN min 1. Untuk N-nya lebih besar sama dengan 2, dan X-nya tidak boleh 1 ataupun 0, maka berapa nilai suku ke 107? Jadi kalian masukin dulu A1, N-nya 2, N-nya 3, sampai ketemu polanya. Kalau udah ketemu polanya gampang kok ini. Soal ini sebetulnya hanya melatih kegigihan kalian. Udah nyerah belum? Ntar baru ketemu A2. Aduh, jawabannya aneh. Ketemu A3, lebih aneh lagi. Padahal sebetulnya sudah makin dekat dengan jawaban. Jadi kadang-kadang kalau orang menggali mutiara itu belum sampai ke dasar samudra udah nyerah duluan. Padahal mutiaranya bentar lagi nyampe. Pak, nomor 7 boleh nggak, Pak? Yang kedua, set kedua. Oh, kamu ketinggalan kemana aja nih? Silakan.
Makasih Pak. Udah ya. Oh, kalau sudah oke. Oke, ide soal nomor 8 adalah kalian temukan polanya dulu. Cari A1, A2 dan seterusnya sampai kalian melihat ada pola di dalamnya. Nanti A107 mau A1000 pun kalian akan bisa jawab. Jadi jangan fokus nyari A107 dulu. Cari dari pemolaan terdekat, dari yang paling kecil dipolakan dulu, nanti akan ketemu yang besarnya. Oke, Haikal betul. Zanita itu pola ketiga kan? Dan suara itu pola ketiga juga sama. Jawabannya pakai variabel ya. Dalam variabel X, karena kan suku satunya aja 1 min super X. Berarti nanti pasti jawabannya ada variabel X-nya, bukan dalam bentuk bilangan bulat atau dalam bentuk bilangan tertentu. Yap, Ilham betul. Dan itu sama Denis Suara, hitung lagi ya. Itu pola ketiga. Kayaknya kamu salah hitung polanya deh. Iya betul, polanya ada segitu. 107 pola keberapa coba, Danita? Cek, itu udah bener padahal kamu. Yakin polanya segitu? Berulangnya di pola keberapa, Danita? Jadi polanya ada berapa? Kayaknya kamu keliru di situ deh. Kan ini pola pertama nih, A1. Kalian memasukkan A2 berapa? A1 aja 1 per 1 min X. Nah kalau A-nya A2, berarti kan sama dengan 1 per 1 min A1. Karena ini nih ya, pola ini nih. Tuangkan ke sini kan. A1 ini mana? A1 ini yang ini nih. Masukin lagi. Jadi modelnya substitusi aja itu. Bentar. Balik. Itu pola pertamanya. Zanita sebenarnya coba polanya mana aja, Zanita coba chat kepada pola yang kamu dapetin, pola 1 dan sekian seterusnya. Teman-teman yang lain masukin gini ya. Jawabannya pasti masih ada X-nya, nggak mungkin hilang X-nya karena kita nggak menghilangkan X. Suku satunya aja 1 per 1 min X. Suku keduanya kalau kita gantikan AN min 1-nya, berarti kan kita mendapatkan A1. A1 masukin lagi 1 per 1 min X. Jadi nanti pasti masih ada X-nya lagi. Begitupun suku ketiga. Nah, Zanita ada benar. Karim, ada yang kurang dikit deh. Zanita betul. Oke nih, Pak Riki coba contohin begini nih ya. Ini suku pertama. 1 per 1 min X. Ketika kita memasukkan suku kedua atau A2 dengan kaidah ini nih, AN sama dengan 1 per 1 min AN min 1, berarti kita akan dapat A2 itu adalah seperti ini. Ini A1 dari mana? Pakai kaidah ini. A1 ini masukin dari yang atas nih, 1 per 1 min X, jadi dimasukin. Biar warnanya beda-beda, kalian bingung, merah semua. Jadi yang ini dimasukkan ke sini. Nah, akan dapat bentuk kanannya dan seterusnya. Ini kalian dikalikan dengan 1 min X akan dapat hasil X min 1 per X. Kalau disederhanakan jadi 1 min 1 per X. Enggak pun nggak apa-apa, dalam bentuk pecahan aja biar lebih gampang. X min 1 per X. Itu suku keduanya. Nah, suku ketiganya, A3, berarti kan kita masukin. A3 itu seperti ini. A3 itu 1 per 1 min A2. A2-nya kita dapat X min 1 per X. Setelah dihitung, disederhanakan, dapat saja cukup X. Itu suku 3. Nah, kalau suku ketiganya X, berarti kalian lihat, suku keempat udah pasti akan kembali ke bentuk awal. Kenapa? Karena A4 sama dengan 1 per 1 min A3. Berarti kan akan dapat seperti ini, 1 per 1 min X. Perhatikan. Suku satunya ini, suku 4-nya ini. Udah pasti kalau dilanjutkan suku 5, tinggal gantiin X, polanya akan berulang. Jadi ini pola pertama, pola 1,
ini pola 2, ini pola 3. Jadi cuma ada 3 pola. Karena pola berikutnya ulang pola 1. Nanti A5 ngulang 2. A6 ngulang pola 3. Nah, kalau A107 kan kalian tinggal ngitung 107 bagi 3 berapa? Saya jawabnya berapa? Justin betul, Sienna betul, Clarissa Itu nanti sisa kalikan negatif ya. Oke. Tandanya aja sih Clarissa sebetulnya. Kebalik di depannya. Jadi suara betul, Bunga betul. Oke, udah pada betul. Felicia sisa 2 betul. itu pembagiannya. Felicia J. Iya. Itu kan sisa 2 nih kan ya. Karena sisa 2 berarti polanya ngikutin pola kedua. Gitu aja. Jadi kan 107 dibagi 3 kan sama dengan 35. Remindernya 2. Artinya pola kedua. Jadi kalau misalnya A1000, 1000 bagi 3, sisa 1. Berarti jawabannya pola ke-1. Atau boleh begini nih kalau mau pakai penjelasan agak panjang. Sama aja sih. Ini yang versi panjangnya. Jadi A2 akan sama dengan A107. Kenapa? Karena 107 dibagi 3, sisanya 2. Ya, Ahsan betul, Noval betul. Jadi kesimpulannya, A2 tuh akan sama dengan A107, yaitu X min 1 per X. Ya, Kiran Indra betul, Nadif Aidin betul, Dani Suara betul, Felicia J betul. Oke. Jadi begitu ya, kadang-kadang soal seperti ini ada yang menuntut ketelitian dan kerajinan kita untuk memolakan beberapa suku-suku pertama. Jadi kalau nanti A2021, kalian jangan heran, ih gede banget, padahal cukup 2021 dibagi 3, hasil sisanya berapa. Beberapa soal pakainya seperti itu. Jadi hanya membutuhkan pola-pola di awal. Oke, silakan screenshot dulu. Sepertinya Pak Riki nggak akan kekejar sampai soal nomor 10, tapi nanti Pak Riki berikan jawabannya ya. Kalian tinggal screenshot aja, nanti pelajari. Karena sudah 527. Nomor 9 kita bahas, tapi nomor 10 paling Pak Riki berikan jawabannya. Sudah ada kok PowerPoint-nya, nanti tinggal screenshot aja. Oke, nomor 8 sudah ya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Kita tampilkan soal terakhir. Oh, nomor 7 ada yang belum? Oh, oke lah, 7 masih deket lah ya. Silahkan yang sudah jawab chat nomor 9, chat dulu ke Pak Riki yang sudah jawab sambil ngecek jawabannya. Ini nomor 7 ya. Silahkan. Oke, kita tampilkan soal nomor 9. Nah, udah jam 5:30 nih. Pasien yang mau siap-siap buka. Termasuk Pak Riki. Oke, soal nomor 9 ini dia. Kalau ini dibilang gampang nggak juga, susah juga nggak juga. Ngitung manual agak mustahil ya, karena ini dari Tahingga kan. Jadi ada akar pangkat 4 dari 2, akar pangkat 8 dari 4, akar pangkat 16 dari 8, akar pangkat 32 dari 16. Ya kalau pakai akar pangkat B dari A, berarti kan hubungannya adalah B sama dengan 2A. Jadi ntar berikutnya pasti akar pangkat 64 dari 32, akar pangkat 128 dari 64, sampai Tahingga. Berarti kan kita akan menghitung dari Tahingga. Cara paling bijaknya adalah kalian memisalkan. Kalian misalkan si soal ini dengan sebuah variabel, bebas variabelnya. Mau pakai R karena Riki, pakai S karena Sienna, boleh bebas. Nah, setelah dimisalkan, kalian ubah si pecahan ini, si bentuk akar ini menjadi bentuk pangkat. Ini clue-nya nih. Ubah pecahan bentuk pangkat. Pecahan lagi, akar ya. Jadi kalau kita punya A pangkat M, di sininya N, ini kan bisa diubah menjadi A pangkat M per N. Begini kan, ini bentuk umumnya. Bentuk akar bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau ada A pangkat M diakarkan N, maka dia akan berubah menjadi A pangkat M per N. Kalian ubah semua tuh bentuk pecahannya, karena nanti akan ketemu bilangan yang sama. Perhatikan, ini 2, ini 4, ini 8, 16. Berapa bilangannya yang sama kalau mau diubah? Berapa? Jadi 2 pangkat jadi 2 ya. pangkat 3, 2 Ini pangkat. kan jadi 2 pangkat 1, ini 4. Ini yang dalam 2 pangkat 2, 8. Nanti ini 2 pangkat 3, 16. Betul, ini kan 2 pangkat per 4, ini 2 pangkat 2 per 8, 2 pangkat 3 per 16. Kan dikalikan seterusnya kan, Tahingga kan. Kalian misalkan 2 pangkat apa misalnya, 2 pangkat X kah, atau 2 pangkat Y kan. Ingat ya, konsepnya A pangkat M
dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah ini kan sama, dikalikan semua sampai tak hingga. Berarti kalian menjumlahkan 1/4, 2/8, 3/16 sampai tak hingga, hasilnya adalah X. Misalnya kalau pakai X. Coba lanjutin. Nanti kalau ketemu X, Hasilnya masukin kok lagi ke awal. nggak ketemu. Memisalkannya 2 kali. Misalkan nih, ini hasilnya kalian misalkan pakai R, Ricky gitu. Berarti nanti kalian buat dulu, oh berarti R itu sama dengan 2 pangkat X. Kalau udah ketemu X-nya, jangan lupa, itu baru X. Kalian kan nyari R-nya. R itu 2 pangkat X. Setelah ketemu X, masukin lagi ke permintaan semula, yaitu 2 pangkat X. Jadi X-nya berapa, masukin ke 2 pangkat sekian. Nanti akan ketemu jawabannya. Oke, mari kita cek nih, ada yang nggak yang ketemu nggak nih? Hasil Oh, udah ada yang azan. Nggak pakai akar, jawabannya bulat. Bilangan asli malah. Bilangan asli berarti kan genap ya. Oke, Zanita betul. Sudah azan? Yang udah azan di mana? Salma lagi di mana? Oh, Salmanya Salma ini ya, Salma Surabaya ini ya. Mari kira Salma yang di Bekasi. Oh, di Malang. Oh. Selamat berbuka ya yang sudah berbuka puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, ini Pak Riki bahas aja langsung ya. Jadi begini maksudnya, kalian boleh sambil chat. Pak Riki sambil mau memantau chat kalian. Kalau ada yang benar, Pak Riki bilangin benar. Sementara baru Zanita yang betul. Oke, tadi Pak Riki misalkan, ini misalnya Pak Riki pakai T lah. Hasil dari hitungannya T. Lalu Pak Riki ubah si bentuk pangkatnya dan akarnya menjadi pecahan. Menjadi seperti ini. Lalu karena semuanya 2 pangkat sekian dikali 2 pangkat sekian, berarti hasilnya pasti 2 pangkat juga. Berarti misalkan 2 pangkat X. Berarti fokus pertamanya itu nyari X-nya. Kita mencari penjumlahan 1/4, 2/8, 3/16, 4/32 sampai tak hingga. Berarti kita mencari penjumlahan tak hingga. Tapi lihat dulu, penjumlahan ini masuknya deret geometri atau deret aritmetik, kita lihat nih. Perhatikan ya, masih berikutnya. Berarti kalau X aja, berarti kan kalau X aja begini, 1/4 tambah 2/8 tambah 3/16 tambah 4/32, tak hingga. Begitu seterusnya. Kedua ruas, kalau Pak Riki kalikan dengan setengah, jadi ruas kiri kalikan setengah, ruas kanan kalikan setengah, dia akan bentuk seperti ini. Jadi X per 2 sama dengan 1/8, 2/16, 3/32, 4/64, dan seterusnya. Ini dikalikan setengah ya, ruas kiri dan ruas kanan. Matematika tuh boleh diubah, tapi tidak mengubah nilainya. Nah, sekarang, kalau Pak Riki kurangi yang X, yang atas dengan yang bawah nih, X dengan X min 2 Pak Riki kurangin. Jadi yang kalau ini persamaan 1, dan ini persamaan 2. Kalau Pak Riki kurangin persamaan 1 dengan persamaan 2, kita akan dapat seperti ini. 1/4 ditambah 2/8 kurangin 1/8 ditambah 3/16 kurangin 2/16. Jadi kan ini kan bisa dikurangin nih. Ini dikurangin ini. oh nanti rasionya jadi tengah. Nah, iya maksudnya itu. Sebenarnya nyari rasionya. Kita tuh mau ngakalin supaya ketemu bentuk deretnya, deret A gitu. Jika kita akan dapat seperti ini. X dikurangin X per 2, berarti kan ini X kurangin setengah X kan? Maka kita akan dapat setengah X atau X per 2. Maka X per 2 sama dengan 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/32 tambah 1/64 sampai tak hingga. Berarti kan dari sini, oh kita dapat 1/4 ke 1/8 berarti dikalikan setengah. 1/8 ke 1/16 kalikan setengah juga. Sampai sini kalian udah tahu jawabannya sebenarnya. Berarti ini kan rasionya setengah. Suku pertamanya apa? Suku pertamanya adalah 1/4. Jadi kita bisa menghitung, oh ini berarti deret geometri tak hingga, deret geometri tak hingga di mana A-nya adalah 1/4, R-nya setengah. Begini nih. Sehingga kita akan dapat X per 2 itu adalah A per 1 min R. R-nya adalah setengah, A-nya adalah 1/4. Itu X per 2 ya. Berarti X per 2 sama dengan, kita masukin A-nya 1/4 dibagi setengah. 1/4 dibagi setengah sama dengan 2/4 atau setengah juga. Itu X per 2 setengah. Berarti X-nya aja itu adalah 1. Itu baru X ya. Maka T, karena T berarti 2 pangkat X atau 2 pangkat 1. Maka T-nya adalah 2. Jadi hasilnya apa? Oke. Hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya 2 ya. Yang atas itu kan dimisalkan T. Tadi
Zenita udah betul. Oke, udah 535 ya. Bentar, karena masih ada yang belum screenshot yang nomor 9. Nanti yang nomor 8 nanti dulu sebentar. Nomor 10 nggak bisa Pak Riki bahas, waktu sudah semakin sore. Cukup di screenshot aja. Oke. Karena lebih panjang. Oke, ini nomor 9 sudah. Nomor 8 nih yang belum. Sebentar, Pak Riki mundur dulu. Sebentar aja karena udah. Silahkan screenshot yang nomor 8 yang belum. Mohon maaf yang nomor-nomor sebelumnya nggak bisa mundur. Kita saja sama temennya, semoga saja berkenan memberikan. Oke. Karena nomor 10 masih belum screenshot. Sudah ya nomor 8 ya. Sekarang waktunya kalian screenshot nomor terakhir. Nomor terakhir ini agak panjang. Pak Riki pendekatannya pakai rumus ABC, rumus kecap. Min B plus minus akar kuadrat min B kuadrat kali 4AC per 2A. Ribet kan? Makanya agak panjang nih. Ini nomor 10. Nah, ini solusinya aja langsung. 2 lembar ya, ini lembar pertama dulu. Bentar. Nah, ini lembar pertama, silahkan screenshot. Ada 1 lembar lagi soalnya setelah ini. 4 lembar apa 2 lembar ya? Bentar, Pak Riki lihat. Ada berapa lembar sih? 4 lembar. Enggak sih, kayaknya 2 lembar. Kalau 4 lembar kebanyakan. Ini udah selembar aja. Enggak, ini aja cukup. Ini karena Pak Riki ringkas, jadi rumus ABC-nya nggak Pak Riki tulis. Ini rumus ABC, maaf. Rumus ABC itu kalian mungkin beberapa udah ada yang tahu ya. Ini yang gimana nilai. Jadi min B plus minus akar kuadrat B kuadrat min 4AC 2A. Jadi masukin ntar dapat tuh. Nah, dapat min setengah ditambah akar seperempat plus 14 per M min 1 dan seterusnya. Oke, ini nomor 10 terakhir. Baik, mohon maaf karena melebihi jadwal 7 menit. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk menambah wawasan kalian, terutama dalam mata pelajaran matematika di bidang barisan dan deret, aritmetika maupun geometri. Jangan pernah lelah belajar ya, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang sudah didapatkan, terus belajar dan terus belajar. Karena ilmu kita itu sangat-sangat sedikit dibandingkan ilmu yang ada di muka bumi yang milik Tuhan itu sangat banyak sekali. Jadi jangan pernah merasa paling tinggi. Di atas langit selalu ada langit yang lebih tinggi. Oke, Pak Riki pamit ya. Mungkin demikian untuk sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Minggu depan jangan lupa daftar. Pak Riki tunggu kalau mau gabung ke kelas khusus, gabung ya. Ditunggulah. Selamat datang di keluarga kelas khusus nanti. Oke, tetap semangat belajar. Demikian dari Pak Riki. Mohon maaf kalau ada salah. Dan terima kasih telah bergabung. Tetap sehat, tetap semangat, dan Pak Riki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, silakan ya, boleh lihat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, Pak. Silakan. Yuk, Nabil, Siena, semua bisa buka. Oke. Dulu sebelum kita lanjutkan. Ini masih belajar di rumah semua ya? Masih. Masih. Oke. Kalau Justin dari mana Justin? Pematang Siantar. Oh, Matang Siantar, jauh juga ya. Lumayan jauh-jauh nih. Salah satu kita dapat ini salah satu ini ya rencana Tuhan ya. Untuk ininya gitu kan paling ke situ ya, bingungnya ya. Iya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelum ini kita sudah di penghujung kegiatan ya. Gimana semua materi siang ini bisa dipahami semua? Paham. Coba jempolnya dulu semua gini yang udah paham. Boleh pakai virtual tadi, boleh jempolnya ya. Oke. Paham semua ya? Paham. Oke, sip. Mantap ya. Ini nanti akan dilanjutkan lagi sesinya setelah sholat asar. Tapi jangan kemana-mana ya. Boleh kemana-mana, tapi jangan kemana-mana. Oh gitu ya?
Jangan kemana-mana tapi boleh kemana-mana. Maksudnya jangan kemana-mana, tetap di Zoom bersama KPM. Jadi kamu boleh kemana-mana, boleh sholat asar dulu ya. Yang nggak boleh minum sama makan bagi yang puasa. Boleh. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin kalau yang udah biasa puasa mah ya biasa aja gitu ya. Tapi kita walaupun bahasa Indonesia udah biasa puasa, tapi di sini punya nilai yang besar. Harus sebagai beragama Islam, yang beragama lain mungkin nanti bagaimana cara yang diajarkannya ya itu tinggal ikutin aja. Yang pastinya gini, kalau kalian ingin belajar juga seperti hal ini ya, kita juga harus memperkuat dua elemen ya, dua bagian, dua sisi ya, dua sisi yaitu akal dan hati kita. Ya, itu harus kita perkuat. Jadi bukan hanya akal kita pembinaan KSN, tapi spiritualnya juga harus kita kuatkan, keyakinan kepada Tuhannya juga harus kita kuatkan. Tata caranya diajarkan oleh agamanya masing-masing, itu disesuaikan. Yang penting bagaimana kita terus mendekat kepada ya, siap ya semuanya. Ya, insya Allah. Jadi kita harus kuat dua-duanya ya. Wah, ini Siena mau nongol di sini juga nih. Waduh, persiapan Siena ya. Kelas 5 persiapan buat kelas 6 ya? Kelas 6 ya, ha. Kelas 6 udah nggak ada KSN soalnya ya, jadi persiapan buat KSN. Bagus lah. Kalau nggak salah juga ada teman kalian yang ikut SMA yang kelas 8. Siapa misal kalau nggak salah deh. Nggak apa-apa boleh.